Oke, kalau anyway. gitu satu lagu ini dari Dewa, enggak juga? Bukan juga Bukan. kayaknya. Oke, dari Salon Seven? Bukan? Enggak juga? Bukan juga. Bukan juga. Radio ini punya lagu enggak sih sebenarnya? Semua enggak ada. Oke. Nah, Iya, iya. aku boleh nanya Pak De dan juga Enggak Mas Abdul? boleh. Nggak Kenapa? boleh. Kenapa tuh nggak boleh? Gini. You are listening to Suara Gama. Disiarkan langsung dari Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gajah Mada. This is 101.7 Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Still with us di Night Side Station yang special edition pada malam ini Hasna bareng aku Yes. Firos. Dan aku Hasna yang akan menemani malam hari kalian selama 1 jam ke depan. Yes, why today is very special. Kenapa tuh? Pertama kita broadcast live radio di Yes. GIK. Yes. Dan juga kita sudah kedatangan dua Tokoh. pribadi, tokoh yang luar biasa yang gak mungkin gak ada orang yang tahu. Yes. Kenapa tuh Hasna? Karena sebenarnya teman-teman Akademi Jogja besok itu akan ada audisi Suci 12 Kompas TV yang terlaksana di Jogja. Di mana Hasna? Tepatnya di Regantris Hotel Malioboro, Yogyakarta. Yes, Seperti benar. itu. Jadi untuk semua Akademi Jogja yang besok mau ikut audisi, sudah bener banget, udah paling best kalau dengerin di malam ini. Atau bisa pantauin terus di Betul. akun Suci Kompas TV Akademia Jogja. Yes, without further ado, yuk kita bareng-bareng menghadirkan asik ngobrol bareng Ngobrol-ngobrol. dua tokoh yang sangat menginspirasi ini. Please welcome Pak De Indro Warkop dan Mas Abdur Arsyad. Yeay, selamat datang. Selamat malam Pak Selamat De datang, dan Pak Mas De. Abdur. Bagaimana? Sugeng dalu telem. Sugeng Sugeng dalu. Anjay. Sehat Pak De? Insya Allah. Insya Allah. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bisa boleh Jawa tahu- dia juga Oh. bisa. Sangat. Cuman Jawa Timuran ya. Saged sekedi-sekedi. Sekedi-sekedi Wis. oke nje. Kita jawaan aja pripun. Buatan apa-apa? Buatan apa-apa? Kalau gitu Ngertos aku kulo. angkat tangan ya. Kalau gitu aku angkat tangan ya. Oke, Gimana Pak De, perjalanannya ya, menuju ke gimana, Jogja? Mas? Alhamdulillah ya delay terus ya. Delay terus. Ya, badai saya Pak De ya memang ya Badai. hari Iya, ini. Nje, nje. Cuacanya Mas juga Abdur. kurang baik ya. Ya, Mas Jawa Abdur nih Timur. aku yakin juga merasakan hal yang sama dengan Pak De. Gimana Mas perjalanan ke sini Mas? Alhamdulillah sih kalau saya aman. Aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah Aman, aman. Aman-aman aja. Oke, jadi gini semua Akademi Jogja yang mendengarkan. Yep. Malam ini kita spesial Pak De dan Mas karena besok akan audisi ya Mas ya. Dan Iya. Pak De. Betul. Kita hari ini akan ngobrol berbagai macam hal tentang audisi besok, tips and trick dan yang pastinya ya minta korekan-korekan sedikit dari Pak D Iya. dan Mas Abdur. Besok tuh harus ngapain, harus gimana gitu. Ya, oke Pak D dan Mas gini. Aku sama Hasna ini kan udah tahu banget ya. Siapa sih yang nggak tahu Mas Abdur? Yes. Siapa sih Hasna yang nggak tahu Pak D? Itu tahu. Betul, Iya. kalau itu betul. Betul ya. Kalau saya kayaknya enggak deh ngomong kosong nih. Oh, Lah, enggak, enggak. coba. Coba enggak tahu. Tahu ini. Tahu Kak? itu Tahu Mas nggak, ya. Abdur? Tahu. Enggak. Oh, Enggak, ada. yang Tahu ini kan? dia Iya. enggak ngerti nih dia. Mas ngapain Oke. kesini Mas? Iya. Tahu dong. Tahu. Oh, itu. Fansnya apa Abdur? alhamdulillah. itu. Fansnya Pak Makasih, Abdur. Jadi, Kayaknya nggak ada yang nggak tahu deh ya. Nggak ada yang Karena nggak tahu. gini, kalau orang nggak tahu, yang tersinggung aku. Aduh. Parah sih emang. Yang tersinggung aku bener. Iya, iya. Ya, Karena karena satu Pak De ada pada Aku saat jurinya pada betul, saat itu. pas Mas Abdur. kacau sih. Nggak boleh Lebih begitu. terkenal Dodit Mulyanto tapi tetap Pak De. Waduh, Orang tahu. waduh. Lebih terkenal biolanya dia daripada saya. Tapi Gitu ya? hari ini kan harinya Mas Abdur sama Pak D di UGM. Alhamdulillah. Pak D, Mas, aku boleh nggak sih tanya gini? Dari tadi kita itu di sini semua tim ngobrol, aduh Suci besok ini gimana ya? Kayaknya akan lebih seru apa gimana ya? Apa akan kira-kira sama aja? Nah ternyata antusiasme seluruh Akademi Jogja bahkan warga Indonesia ya Pak D dan Mas itu ternyata ya selalu meningkat. Kalau menurut Pak D dan Mas Abdur terkait antusiasme itu apakah hal yang justru ditunggu atau ya udahlah ya memang seperti itu? Kalau boleh tahu sharing-sharing Pak D mungkin. Mungkin dimulai dari Pak Indro dulu Iya. kali ya. Oke, boleh. Silakan. Kalau pertanyaannya antusiasme itu ditunggu atau enggak, ya pasti ditunggu dong ya. Ditunggu karena gini, mungkin keberadaan saya sama Abdur di sini bukan kemudian menjadi objeknya kan. Iya. Justru kita akan memilih orang-orang. Saya selalu bilang bahwa saya kepingin memilih superstar nih, bukan hanya sekedar stand up comedian. Dan
sejujurnya itu semua akhirnya terjadi kan. Betul, Iya. betul. Hampir Pak De. semua lini loh sekarang Betul. dikuasai oleh teman-teman stand up ya. Betul. Betul. Bahkan yang kemarin lagi rame-rame juga Yes. stand up juga Yes, gitu. betul. Nah, menurut aku sebagai orang yang ya cuma jadi juri aja gitu, buat aku membanggakan banget. Dan kebanggaan itu kayaknya mungkin bukan hanya aku aja, semua kebanggaan jangan pernah berhenti lah. Betul. Gitu. Betul. Nah, aku pengen juga gini, aku mengalami Orde Baru. Iya, Betapa anak muda tidak dipercaya. betul Pak De. Semuanya harus orang, bahkan organisasi pemuda aja yang resmi pemimpinnya orang tua gitu. Betul, kan? saya Gitu, setuju. gitu. Nah, aku nggak kepengen ini balik ke lama ngomongin itu, tapi gini, bahwa sekarang saatnya nih, ya, sekarang saatnya anak muda tampil lah. Yap. Berbicaralah apapun, ya kan. Sekarang semuanya serba terbuka. Kemarin saya ada wawancara sama anak-anak muda yang influencer gitu. Influencer. Betapa saya terkagum-kagum gitu. Gila, anak sekarang dengan keadaan yang seperti ini, betapa dia terbuka hanya dengan ini. Anak kebetulan influencer yang dikenal kontroversial banget. Oke. Padahal ketika kami wawancara dia berbicara jujur. Jadi kontennya dia tuh konten jujur gitu. Betul, Tapi betul. ada yang suka, ada yang enggak. Iya. Betapa coba Iya, gitu. iya, iya. Zaman saya dulu mana pernah ada kepikir gitu. Kepikir aja enggak kali untuk seperti itu. Dan kadang nggak bisa juga Pak De Iya. untuk seperti Bahkan Betul. misalnya kepengen mohon maaf ini ya. Iya. Kita tahu lah orang Yes. mengkritik zaman dulu kan ya kan. Betul. Kalau sekarang kan cuma diramein dilaporin. Walaupun Iya. lucu juga ya, komedi kok dilaporin. Saya takutnya kedengeran bangsa lain. Ya, kamu masih Yes. sebangsa Indian ya, masih agak primitif ya, kayak gitu. Takutnya dibilang begitu. Nah, tapi gini, betapa sekarang itu terbuka semuanya Betul. gitu loh. Nah, saya menjadi tergelitik kalau saya ya, Iya. dari saya sebagai orang tua kayak gitu tergelitik untuk bisa, oke, zaman kalian nih sekarang, ayo, gue dorong lu, gitu, ayo, Yes, gua yes. apa? Disupport Pak De ya. Disupport full. Nah, apalagi saya sekarang kan gini, jangan sok tahu juga mentang-mentang orang tua juga bisa apa-apa gitu. Betul. Dan saya selalu pengen minta didampingi juga yang mudaan, Yes. yang lebih ngerti teknis, yang masih fresh, teknisnya segala. Mungkin saya menilai dari kacamata pengalaman aja, Iya. kacamata lebih cara berpikir. Saya selalu bilangnya budaya itu cara Betul. berpikir juga salah satunya. Itu sih kayak gitu. Karena sejujurnya anak muda itu Jadi justru ini harusnya menjadi hype, menjadi apa? Menjadi ayo kita Jangan pernah habis, Pak De. Kita Naik terus. Naik terus. Zaman Bung Karno bilang kita kobarkan Yes, semangat. yes, Oh, yes, yes, yes. gitu. Jangan pernah mati, nyala terus gitu Pak De ya. Terus harus. Iya. karena Harus. sejujurnya ya anak muda itu butuh didukung dan juga dipandang sebenarnya Pak De. Oh, kalau dipandang sih terus-terusan kita mandang ya. Kita mandang. Yang mana Pak De? Yang mana nih? Mas? Yang mana nih? Yang mana? Cuman mas-mas ini aja gak enak Oh, dipandang. minggir, boleh minggir. Mudah sih cuman agak gak enak dipandang. Oke, Oke. jadi kalau dari Pak De memang ya di antusiasme itu harus selalu ada dan sebenarnya akan selalu ada Pak De ya. Harus. Apalagi di Harus. zaman sekarang. Karena gini, ketika ya boleh dibilang sebuah bangsa, sebuah Yes. apalah katakan, ketika kita sudah kehilangan antusiasme, itu berarti kita udah mati ya, Betul. menurut saya. Betul. Orang itu lebih baik kontra atau lebih baik pro ketimbang Diem. Yes. ya kan, betul. ketimbang nggak ada suaranya sama Betul, sekali. Pak, Menurut setuju. saya, Netral berarti ya jatuhnya. yes, menurut saya sih bukan netral ya, nggak Apa punya tuh? prinsip jadi. Gak punya Oh, pendirian jadi Pak nggak De prinsip jatuhnya. ya. Betul, setuju Paul. Iya. Iya Pak De. Jadi ya memang antusiasme tadi nggak akan pernah mati dan harus ya kita semua Akademi Jogja emang harus selalu dibangun terus
kasarannya tuh apa yang di sekitar kita tuh itu sebenarnya bahan untuk kita bakar antusiasme kita tadi. Iya. Baik. Ngomongin Orde Baru ya, tadi Pak De sempat singgung ya Orde Baru ya, karena kita kan udah hidup di era 4.0, kita hidup di era yang modern istilahnya. Sekarang zaman sudah mengalami banyak perubahan. Kemudian bagaimana perkembangan selera humor penonton dari tahun ke tahun? Menurut Pak De sendiri atau mungkin dari Mas Abdur boleh? Yes, gimana? Silahkan. Soalnya ya Mas ya, berubah tiap tahun trennya Betul. ini. Tahun ini trennya ini. Gitu. Atau mungkin aku dulu ya. Ya. Boleh, Ini boleh, soalnya boleh. Gini, Silakan, gini, Pak De. saya hanya kepengen bilang bahwa humor itu atau komedi itu seperti air. Oke. Dia Nanti terus mengalir gitu ya? Oh, makanya oke. ketika waktu kami bikin Warkop DKI Reborn, saya diminta untuk jadi konsultan komedi, saya nggak mau. Kenapa tuh Pak De? Karena sadar betul bahwa komedinya sekarang udah beda nih. Ya, Kayak gitu. betul. Kita kan suka sering denger nih ngelucu misalnya. Aduh, lucuan bapak-bapak gitu kan. Jokes bapak-bapak. Atau jokes bapak-bapak kayak Bener. gitu. Itu kan Iya, bukti iya, bahwa betul. ada masa gitu. Ada berbicara mengenai masa. Jadi kalau menurut saya memang komedi itu nggak stagnan. Dia itu mengalir, dia itu berjalan terus sesuai dengan seiring dengan berkembangnya waktu juga gitu. Baik, berarti ada Mungkin perkembangannya lebih ya. bisa diarahkan sama Oke, Abdul. silakan Oke, Mas. boleh Mas. Ya, saya setuju sama Pak De Indro juga. Jadi memang komedi itu mengalir, dia mengalir sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan lika-liku sungainya itu kan, dia mengalir. Tapi bahan dasarnya tetap yang namanya mengalir kan tetap air. Jadi Betul. komedi itu memang bentuknya mungkin dia akan berbeda-beda, tapi dasarnya tetap sama. Dia setup punchline dari zaman dulu, dari zaman Pak De Indro masih muda, bahkan sampai sekarang sama gitu. Bahkan sampai teman-teman kalau lihat konten-konten sekarang atau bagaimanapun itu, sebenarnya apa yang bikin kita ketawa dari zaman dulu ya, kalau misalkan nonton film Mr. Bean taruhlah atau film Warkop dan kita ketawa, bahkan sekarang kita nonton Sekarang dan kita juga masih ketawa tetap masih. ya karena memang sama, bahan bakunya itu sama kayak Betul. setup dan punchline. Yang biasanya yang bikin kita merasa tertinggal tuh karena mungkin diksi yang dipakai. Oh Diksi ya. yang Dulu Slang dengan word-nya. sekarang sudah berbeda. Yes. Cara berbicara orang sudah berbeda. Itu aja sebenarnya. Jadi Oke. tema mungkin ya, ya. dulu ngomongnya Kijang Doyok. Sekarang kalau ngomong Kijang Doyok mungkin anak Ya. Gen Z nggak tahu Kijang Doyok itu apa? apa. Iya. Ya. Ya Saya kan, juga nggak tahu, Orang Mas. taunya Innova Reborn. Innova Reborn. betul. Innova Innova Reborn. Reborn. Orang ngomong sama bangsa kayak seumur saya gitu, soft spoken gitu. Enggak, Soft spoken. Nggak ada yang tahu soft spoken. Kita nggak tahu. Ya. Oke. Untung aja saya bergaul sama bangsa mereka nih, jadi rada tahu gitu. Rada tahu Tapi sedikit ya. kalau nggak tahu gitu. Red flag, green flag. Green Ya, flag. green flag. Nah, kita yellow nggak tahu flag. itu. Yes. Betul. Jadi lebih ke istilah-istilahnya aja. Tapi sebenarnya kalau ditanya lagi tadi seleranya berkembang atau apa, sebenarnya dia sebenarnya mengalir aja. Komedi itu akan selalu punya tempat, selalu punya penonton di hatinya teman-teman sekalian Teman-teman gitu. semuanya. Oke, jadi memang ini kita baru opening segmen aja, ini udah petuah dan insight-nya ada buat Sudah Akademi dapet Jogja udah banget. mantep ini Iya. Pak. Apa Ade dan mau Mas. istirahat lagu dulu boleh? Ini ada Oke. satu lagu dari Oke, gimana? Banda Neira, enggak ya? Banda Oh, bukan. bukan. Saya- bukan. Saya tentuin lagu. Oke, Kalau anyway. gitu satu lagu ini dari Dewa, enggak juga? Bukan juga Bukan. kayaknya. Oke, dari Salon Seven. Bukan? Enggak juga? Bukan juga. Bukan juga. Radio ini punya lagu enggak sih sebenarnya? Semua enggak ada. Oke, anyway sebelum kita lanjut lagi ke perbincangan lebih seru teman-teman Akademi Jogja, kita play dulu satu musik ini ya. So everyone stay Stay tuned. tuned. You are listening to Suara Gama. 101.7 Suara Gama FM Jogja, the soundtrack Of your life. Back with us again. Dengan obrolan yang lebih seru lagi, ada Pak D dan Mas Abdur. Betul. Yang hari ini kita janjian hitam-hitam. Oh iya, tanpa kebetulan sadar. sama Betul ya. sekali, kita janjian hitam-hitam. Hitam-hitam Iya. berkabung apa ini Pak D dan Mas? Ada yang perlu kita Cuaca, berkabungi? mungkin cuaca. Betul, Cuaca. mendung. 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 Oke, saya kira ada kondisi yang harus kita berkabung. Enggak ya Mas ya? Enggak. Enggak Oke, sih. oke, oke. Justru kita harus seriang terus lah. Iya, bahagia Betul. terus Pak D ya? Iya. Oke, saya bahagia kalau gitu. Pak D, saya mau nanya nih sama Sabdur. Apa tuh? Kenapa bisa kayak Sebenarnya gini ya gini, Mas, kebetulan ya? Pak D, enggak gini. Kalau saya pribadi dan saya yakin semua Akademi Jogja ya, tahu Suci, udah pasti nggak ada yang nggak tahu Suci. Ingat stand up, ingat Suci, gitu Betul. kan. Kalau menurut Pak D dan Mas, apalagi mungkin Pak D yang dulu lebih lama di dunia komedi,
dengan adanya Suci ini sebenarnya seberapa penting audisi nasional yang skala besar seperti ini tuh ada di Indonesia, di sekitar kita yang akhirnya menimbulkan bakat-bakat baru. Mungkin saya boleh dari Mas Abdur dulu ya, karena Ya, anaknya Pak D tadi. siap. Seberapa penting audisi nasional di kota-kota menurut saya untuk menjaring bakat-bakat itu tadi sebenarnya, karena tidak semua orang itu punya kemampuan untuk ke Jakarta. Oh iya. Kalau audisinya cuma di Jakarta. Tapi memang secara yang saya tahu secara di Kompas TV-nya pun punya keterbatasan. Tidak mungkin dia bisa bikin untuk saat ini di 33 provinsi yang ada gitu. Jadi kemudian akhirnya diakalin dengan ada audisi online yang alhamdulillah kan kita juga sudah terbiasa dengan yang tadi sudah Hasra juga sudah bilang kita 4.0 sekarang, bahkan waktu pandemi dulu kita belajar dari jarak jauh juga dengan online dan segala macam. Jadi menurut saya itu sudah cukup mewakili untuk kemudian teman-teman yang online juga banyak kemarin tuh yang audisi online. Kemudian akhirnya ada juga yang dapat golden ticket, bahkan ada yang sudah ditelepon. Lalu kemudian sekarang audisi lagi di kota, ada Surabaya, ada Jogja, ada Bandung, kemudian ada Jakarta. Betul. Ini berharapnya kemudian mungkin ada teman-teman yang belum sempat bisa ikut lagi gitu di Yogyakarta. Gitu. Oke, terima kasih Mas Abdur. Pak D, kalau gitu saya agak nanya sedikit berbeda sama Pak D ya Pak D. Kan kalau tadi Mas Abdur kan memang memudahkan kita banget Mas ternyata Mas ya. Memudahkan semua yang antusias terhadap stand up comedy Indonesia gitu. Kalau Pak D, saya boleh tanya nggak Pak D? Dengan adanya Suci, yang dimana mungkin di era Pak D belum ada gitu Pak D ya. Menurut Pak D, seberapa penting adanya Suci sekarang ini sampai akhirnya fresh face itu muncul di dunia komedi Pak D? Apakah sangat oh itu yang sangat oke, sangat kita butuhkan atau gimana Pak D kalau dari sudut pandangnya Pak D? Kalau dibilang seberapa penting banget ya. Ini sama seperti misalnya apa ya, bagaimana kita, saya kebetulan hobi kuda juga, jadi bagaimana kita membuat kuda-kuda yang lebih bagus dan lebih bagus lagi gitu kan. Jadi menurut saya penting banget karena gini, karena stand up comedy ini bukan hanya sekedar, ini bagian dari lawak. Betul. Tetapi stand up comedy ini adalah lawak yang verbal, hanya verbal. Ya, tidak artinya banyak sekali lawak, ada yang slapstick, ada ini verbal gitu. Dan ini kebetulan di sana-sana itu ada orang yang bisa membuat formulasinya. Oh gitu. Iya, jadi apa yang dibilang Abdur tadi, setup dan punchline, sebetulnya mungkin kalau saya boleh luruskan lebih lurus lagi, bahwa bukan hanya di komedi yang ada kayak gitu, bahkan yang namanya film itu seperti itu. Nah, itu yang menurut saya yang membuat kemudian buat saya terutama menjadi penting banget, membuat ini banyak diketahui orang. Gitu. Dan akhirnya ini mohon maaf kalau saya boleh agak ke belakang sedikit, dari pertama sebelum Kompas terjadi kita udah ngomong nih soal ini. Ya bahkan saya juga udah diminta, bahkan saya juga bilang saya nggak mau nih kalau kayak yang lain, kalau pakai SMS gitu. Yang ada nanti kan jadi, ya kan, beda, waduh ya. Malang nih wali kotanya kaya nih, beli 200 juta SMS gitu. Menang akhirnya yang nggak perlu. Nah bahkan saya sempat bilang itu, lo kalau mau pakai gua bertanggung jawab dunia akhirat, tapi gua nggak mau ini semua pakai tim juri, bukan itu gitu. Karena ini kesenian. Betul Pak. Ini kesenian itu kalau buat saya adalah sebuah sekolah yang nggak ada tingkat kelulusannya, gitu ya. Jadi kita terus harus ya, belajar setiap hari. Kalau nggak belajar setiap hari ditinggal orang, tapi juga nggak pernah lulus gitu loh, gitu menurut saya. Jadi itu yang sebabnya makanya, karena kadang-kadang orang, lu masih ini, ya itulah gitu, karena gue masih bisa sekolah, bahkan kepada yang muda-muda gitu loh. Jadi belum tentu yang tua bisa ngajarin terus, tapi yang muda juga kadang-kadang kalau di kesenian ini mereka juga berguna untuk bisa ngajarin kita juga gitu kan. Iya. Jadi itu sih sebetulnya sepenting itu. Dan
konsepnya memang seperti itu kita buat dari awal gitu. Jadi kita kepengen ini sebagai sebuah bukan saja pencarian bakat, tetapi juga kita pengen menciptakan. Oleh karena itu nanti pemenang-pemenangnya di karantina nih. Oke. Saben mau saben mau bertanding gimana? Misalnya mau show nih. Yes, mau show. Show kita mau pilih siapa yang akan pulang malam ini gitu misalnya. Itu 3 atau 4 hari sebelumnya dia di karantina. Di-keep dulu. Itu banyak sekali dikasih. Teori keaktoran, Yes. public speaking, cara menulis. Oleh karena itu yang saya bilang sekarang bahwa sekarang hampir semua lini dipegang teman-teman stand up karena mereka benar-benar sekolah di situ. Apalagi ketika dia punya kesadaran bahwa ketika dia sudah jadi seperti Abdur ini bohong kalau nggak belajar terus. Betul. Pasti dia belajar terus. Apalagi dia berpodcast segala itu nggak sadar bahwa dia melatih otaknya terus. Itu yang menurut saya makanya saya perlu banget anak muda nih harus yang bergelut tuh anak muda yang harus paling depan kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Dia. Emang tadi ya. Iya. Kalau di audisi nasional bakat-bakat baru udah pasti ada. Terus juga bakat-bakat baru ini tuh nggak cuman lomba doang gitu, nggak. Dikasih bekal, dikasih semuanya, dan bekalnya nggak cuma tentang komedi aja. Betul. Bekal tentang semuanya kehidupan, cara menjalaninya, tips and trick, skill ABC semua dikasih. Semua itu berproses. Betul. Passion bahkan ya. Passion dapat juga. Fashion dapat. Fashion. Fashion dapat. Bahkan meniti oke. karir setelah Suci juga dapat. I see. Jadi all package banget ternyata ya Pak Ya, Dia dan itulah Mas. kenapa kemudian menyambung tadi kenapa antusiasme Suci itu masih terjaga sampai di season ke-12 ini. Menurut saya salah satunya itu karena sampai akhirnya saat ini menjadi satu-satunya kompetisi yang package-nya tuh komplit banget. Makanya itulah kenapa antusiasme dari komika-komika, walaupun ada yang memang mungkin dia sudah bikin show, dia sudah bikin tour, tapi tetap pengen ikut Suci karena itu dia package-nya itu sampai saat ini akhirnya menjadi satu-satunya yang paling lengkap kompetisi. Oke, jadi sebenarnya selain kompetisi memang jatuhnya sekolah juga Pak Dia Mas ya. Betul. Bener-bener sekolah. Bahkan ya setelah ada Suci kemudian mulai ada komunitas yang disebut Stand Up Indo. Stand Up Indo ini sekarang udah di mana-mana. Betul. Bahkan dia bukan provinsi ya, dia kota bahkan. Betul. Per kota. Jogja, Nah, ini juga semacam ada les privat di tempat lain. Jadi ini mendukung banget. Dan yang membanggakan adalah, Anda pernah dengar nggak show band 3 hari berturut-turut meledak? Pernah ya? Pernah. Walaupun ya jarang banget ya. Iya. Hampir nggak Anda ada. bisa berbayang nggak show komedi 3 hari berturut-turut full full penontonnya dan berjalan sudah berapa kali? Sudah. Wah, banyak deh stand up fest sudah berapa Banyak. kali ya. Saya sejujurnya pertama saya lihat itu saya nangis. Kenapa Pak De? Karena ini saya barusan bisik-bisik. Ini salah satu cita-cita Warkop. Gitu. Warkop tuh dulu kayak cuman sendirian anak mudanya. Udah gitu kan ya tahu sendiri ya, dulu kan kita kan ada misi lain selain berkomedi kayak gitu. Jadi dulu dimusuhin bener sama pemerintah sama apa segala semua. Nah, dendam kami adalah nggak bisa, anak muda harus pegang ini semua. Oleh karena itu begitu ini tercapai, kemarin begitu saya lihat, 3 hari berturut-turut nangis saya. Nangisnya kenapa? Kok Dono Kasino nggak lihat ini? Iya. Dono Kasino nggak lihat ini. Yes, Betapa kalau dia lihat ini? Ya Allah, mungkin lari-lari keliling lapangan kali saking sana. Berhasil. Insya Allah berhasil. Pak De Dono sama Pak De Kasino lihat juga dari atas. Dari surga. Pasti Dari itu, surga Mas. Pasti itu Pak Ade. Sedih ya rasanya ya. Ya sedih dan gak bisa dibohongi memang tadi Pak Dea. Memang ini goalsnya dari para sepuh-sepuh komedi kita juga sebenarnya, termasuk Pak Dedo dan Kasino tadi. Iya. Nah, Aku boleh nanya Pak De dan juga Gak Mas boleh. Gak boleh. Kenapa tuh gak boleh? Ya gini, ini membuka kesempatan untuk kita melarang. Betul. Oke, Gini, aku langsung ya, aja deh tanya lanjut. untuk Oke. juri yang akan besok menyiapkan atau mungkin sudah siap untuk menyambut para komika baru ya. Itu apa yang harus dipersiapkan selain keberanian atau mental gitu Pak De? Untuk para komika baru mungkin?
Mungkin sebelum lebih kepada teknis, Abdur yang bilang, buat saya sih sebetulnya gini, berkomedilah gitu, sesuai dengan aturan di stand up, berkomedilah yang lucu selucu-lucunya, karena ini nanti mungkin akan banyak. Jadi kita kasih waktu paling lama 3 menit buat tiap orang. Dan saya minta kalau bisa 1 menit pertama udah lucu lah, udah punchline lah. Karena gini sedemikian banyak, agak repot kita kalau masih nunggu lucunya, kan? Kayak gitu. Dan satu hal, ini mental juga nih untuk bisa ngelucu segera mungkin, mental juga, dan kita kepengen punya superstar kan tadi saya bilang, bukan hanya sekedar bisa stand up gitu kan. Kalau bisa stand up udah banyak banget di setiap ini, udah punya nih setiap kota. Tapi gini, kita pengen punya yang mental baja yang bisa 1 menit pertama udah bikin kita gergeran, ketawa, itu yang penting. Dan satu hal lagi, saya kepengen pesan, karena ini kemarin ada ini lagi nih, Pak Indro ada datang lagi nih, malah bikin deg-degan katanya. Janganlah gitu. Iya, betul. Justru seneng lah ada aku lagi lah, ya kan? Ayo loh, aku pengen berjuang sama kalian nih. Ayo kita semangat ya Pak De ya. Oh semangat dong, kalian nanti akan yang tampil, aku yang dorong dari belakang. Ayo gitu. Jadi ayo semangat, jangan pernah gentar, karena salah satunya yaitu mental kalian kelihatan dong. Cuman deg-degan gara-gara aku gitu. Mental superstarnya itu Pak De. Harus keluarin dong mental superstarnya. Itu dari Pak De. Ini kalau untuk teknis segala macam, Abdur lebih. Boleh dong Mas. Dari saya tadi setuju dengan yang Pak De Indro sampaikan. Jadi kuncinya percaya diri dengan materi yang dibawakan. Karena pasti teman-teman yang membawakan materi di audisi kan udah pasti materinya sudah teruji. Sudah pasti sudah pernah membawa itu dan orang ketawa. Maka pede aja bahwa itu materi lucu. Jangan terdistract dengan mungkin ada Pak De Indro lagi nggak senyum lagi. Nggak usah. Kalau perlu jangan lihat Pak De Indro deh, lihat ke atasnya Pak De Indro aja. Iya, ini salah satu triknya. Iya, maksudnya ke kepalanya Pak De Indro atau ke tembok di atasnya gitu, biar teman-teman nggak grogi. Tapi menurut saya tetap percaya diri pada materi yang ada. Kemudian ini pesan dari Mas Parno. Mas Parno itu otak di balik Suci ini, dari Kompas TV. Beliau berpesan untuk jangan lupa untuk setiap peserta ini wajib mandi dan jangan pakai sandal jepit. Itu jadi mandi yang pertama, yang kedua jangan pakai sandal jepit. Pakai sepatu Akademi Jogja. Kenapa mandi? Karena katanya ini kan pesertanya banyak. Jadi mungkin akan mendapatkan nomor urut mungkin di siang, di sore. Nah, jangan sampai masuk ruang audisi kita berasa kayak ada COVID berikutnya nih. Jangan sampai ada COVID lagi nih. Jangan sampai begitu. Tapi menarik ya. Lalu kemudian jangan pakai sandal karena bagaimana kita menghargai kan etika, menghargai audisinya dan segala macam gitu sih. Ya, emang masa Akademi Jogja harus udah paham itu Pak De ya. Paham banget. Harusnya paham. Ya, saya aja ketemu Pak De aja nggak mungkin lah saya ketemu Pak De. Gitu kan Pak De harus Pak De Mas. Ya, tapi ini nggak sopan juga Pak De. Waktu mau ketemu Pak De dia lepas jilbab, nggak kayak Hasna tetap pakai jilbab. Beda. Dia lepas jilbab tadi. Kamu sebetulnya agamanya apa? Kok bisa lepas jilbab? Kacau sih. Agama saya. Oke, terima kasih Pak De, Mas Abdur. Tuh ya, sekali lagi kita reminder ke Akademi Jogja. No sendal, aduh yang bener lah ya kali. Zaman sekarang audisi pakai sendal. Terus yang paling penting sebenarnya Pak De ya, emang kalau performer itu harus punya jiwa superstar Pak De ya, bener Pak De. Emang ya kalau saya jadi seorang stand up comedian ketemu Pak De, wah saya bukannya malu, saya malah ayo cek ombak dulu ke Pak De nih, semangat dulu nih. Biar jadi timnya Pak De nih. Gitu harusnya Pak De memang ya. Harus gitu dong. Harus percaya diri, harus udah siap gitu. Ikut lomba nggak siap kan juga harus nggak lucu juga ya. Siap. Udah siapkan materi yang lucu yang mana di awal, kalau bisa udah jangan kepanjangan setupnya jangan kepanjangan, langsung ke punchline kayak gitu. Oke. Itu tadi tuh Akademi Jogja didengarkan, disimak. Jangan keluar kanan,
masuk kiri, kebalik. Kebalik. Masuk gitu, kanan, Mas. keluar Keluarnya kiri. Betul. Gitu Mas Abdur, bener ya Mas Abdur ya? Benar. Betul. Tapi menarik loh Kak. Gimana? Karena ternyata ngelawak itu juga butuh materi loh. Butuh materi pasti. Aku kira langsung kayak, oke ceplos A, B, C, udah gitu. Ternyata butuh materi ya. Kalau Pak De Indro mungkin ngomong, saya pasti langsung ngeh itu, saya pasti ketawa. Tapi kalau Mas yang duduk itu tuh, Siapa kalau tuh? nggak ada materi, mana mungkin kita ketawa ya kan. Anyway, Pak De dan Mas, Ya. saya ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang sebenarnya personal ini dari saya. Nggak ada di sini. Gini Mas, Pak De. Jelek Mas, jelek. Mau tanya kan Anda ganteng apa enggak kan? Jelek, jelek. Ya udah. Udah. Udah dijawab ya. Ya, pertanyaan berikutnya, boleh. Sabar, Silakan. sabar. Silakan. Gini, Mas Ade, kalau saya sebagai Gen Z menangkap komedian, menangkap terutama komika, itu bukan cuma sekedar ngelawak, bukan cuma sekedar bikin orang ketawa, tapi juga sebenarnya membahas tentang apa yang ada di sekeliling kita. Tapi di satu sisi, kadang tuh masyarakat itu sering salah tangkap atau salah paham. Nah, kalau menurut Pak D dan Mas Abdur, sebenarnya tuh kenapa sih perlu salah paham? Kenapa sih harus salah paham sama si komika ini? Kadang, lu ngelawak gitu, lu buzzer lu. Lu ngelawak itu lu dibayar siapa lu? Gitu. Aduh. Gitu Pak D. Kayak, lu ngelawak itu sebenarnya itu tuh bukan nggak lucu tuh. Itu lu ngelawak itu tuh sebenarnya nggak perlu tuh kayak gitu. Jadi gimana menurut Pak D dan Mas Abdur ya? Sebenarnya kenapa sih orang-orang masyarakat tuh sering salah paham tentang seorang stand up comedian? Abdur dulu kali ini. Monggo. Baik, dari saya nih ya. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Bagus nggak Mas? Cukup. Oke. Bagus. Cukup. Bagus. Sebenarnya berangkatnya itu karena begini. Kita itu kan membuat materi kan tentang diri kami, tentang pasti yang dekat-dekat aja dulu. Yes. Itu kunci awalnya tuh. Keresahan yang awal-awal, baik yang di dalam diri, pengalaman ataupun ada yang terjadi di sekitar kita. Maka ketika kita memotret hal-hal dan stand up komedian itu, materi stand up itu dia personal banget. Oke. Dia tuh akan bahkan di beberapa penampilan itu tidak perlu lagi mengatakan menurut saya, tidak perlu lagi, langsung statement aja, orang penonton tahu kalau itu menurut dia sendiri Oke. gitu. Iya, betul. Jadi bahkan memang personal sekali materinya itu, argumen yang dibawakan. Lalu kemudian karena hal yang kita alami di kehidupan sehari-hari ini tentu akan bersinggungan dengan orang lain dan kita membawa dari POV kita, itulah kenapa kemudian hal yang kita bawa itu pasti akan dilihat sama orang lain juga. Oke. Contoh misalkan pengalaman saya datang ke Suaragama, misalkan saya bikin ini jadi materi. Yes. Saya kan akan membawa opini pribadi Betul, saya kan betul. dari pertama kali saya datang sampai kita bikin talk show ini dengan Pak De Indro juga di sini sampai saya pulang nanti. Tapi ketika itu nanti tayang kan tim kameramen pasti ngelihat. Betul. Abdul pada waktu itu gini kok. Yes. Penonton akan ini gini. Nah, itulah yang kemudian akhirnya tidak bisa memang dipisahkan bahwa memang akan ada sudut pandang orang lain yang akan melihat materi kita kemudian ya suka-sukanya dia. Setiap orang kan bebas kan akhirnya kemudian menuduh kita apa, ngomong kita apa gitu ya. Itu bagian dari resiko dari berkomedi. Dari mengemukakan argumen itu. Oke. Itu sih. Dari Mas Itu Abdur sih, gitu ya Mas Abdur. Dari ya? Pak Ade tentu akan lebih ini lagi. Lebih Ya, just. dari saya benar itu yang dikatakan Abdur benar. Tapi gini, komedi ini juga hidup di sebuah zaman. Zaman ini adalah zaman yang sekarang ini, mohon maaf ya, Ya. ya kelihatannya kayaknya kita kepingin demokrasi, tapi agak-agak kebebasan nih. Ya, jadi ketika demokrasi itu semua orang boleh bersuara dan yang bersuara itu juga mungkin tidak sama dengan kita, ya nggak perlu juga kita lawan gitu kan. Ya itu menurut dia gitu. Itulah demokrasi kan sebetulnya. Walaupun sebetulnya memang yang dibilang stand up komedi ini lepas dari sebetulnya kalau menurut saya stand up komedi ini folklore nih. Oke. Ya jadi sebetulnya kalau kemarin ini saya sempat ya sedikit research nggak resmi lah. Pernah dengar nggak Basio? Basio, pelawak Basio. zaman dulu itu. Basio. Basio. Ya. Pernah dengar ya? Dari bapak saya. Ya, itu kalau Anda
dengar rekamannya, strukturnya stand up itu. Sebenarnya struktur Iya, stand up. strukturnya stand up oke, itu. oke. Saya pernah bareng juga sama Ihik, cuman mungkin karena belum ada sponsor, jadi kita nggak bisa bikin bukunya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini kan sebetulnya nggak ada perbedaannya. Cuma memang zamannya kemudian berubah. Sekarang kan ya mohon maaf ya, sekarang kan semua orang bisa bicara, semua orang punya media, semua orang bisa seenak-enaknya. Beda dengan zaman saya kan. Zaman saya makanya kita bilang dulu tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Karena bahkan kita mau bikin orang tertawa aja kelihatannya kayak mau dilarang gitu. Betul. Ya kan, maka sekarang kan udah beda lagi. Tertawalah sebelum tertawa kena pajak. Ya. Sekarang lebih parah lagi. Apa itu? Tertawalah sebelum tertawa dilaporin. Gitu. Jadi memang berkembang terus Yes, nih. betul. Ya, tapi menurut saya ya masih oke lah gitu. Karena kita ya masih ada pada zaman yang memang seperti itu gitu. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita kemudian menyikapinya terlalu berlebihan, ya jadinya ya mudarat lah gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dipikir benar-benar komedi ya komedi, Pak. Betul. Kita harus siap dapat komedi. Ya. Belum pernah ada orang yang mengkritisi seseorang atau mengkritisi pemerintah dengan komedi tiba-tiba langsung turun ke jalan untuk makar gitu, belum pernah ada. Sejarahnya belum pernah ada. Ya zaman kami pun dulu seperti itu. Wah, orang sampai tepuk tangan, betul kayak gitu. Tahu juga nggak turun ke jalan. Beda sama yang mohon maaf ya, justru di tempat-tempat yang khusus malah justru mereka pada turun ke jalan. Jadi gini, memang kita berada di zaman yang saat ini semua orang bisa berbicara, semua orang merasa punya hak untuk berbicara, semua orang merasa punya hak untuk menilai bahkan kayak gitu. Ya kita memang dalam keadaan ini sekarang. Saya sih berharap kita akan semakin pandai bangsa ini, yang nantinya akan ya balik pada tracknya lagi lah. Oke. Amin. Terima kasih. Oke, berarti gitu. Kalau saya boleh nyimpulin Pak De ya, Mas, harusnya komedi itu bikin kita ketawa. Kalau bikin kamu baper ya itu salah kamu sebenarnya. Gitu Pak De, Mas, bener? Nah itu kan juga menurut Anda kan. Nggak betul. bisa juga menurut orang lain mungkin. Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Tergantung dari opini seseorang aja Persepsi sebenarnya. memang Pak De ya, yang nomor Betul. satu itu tentang persepsi. Jadi ini belum gini loh, di stand up itu ada sebuah teknik yang namanya roasting. Roasting. Roasting itu benar-benar mengupas kita kadang-kadang. Yes. Saya kadang-kadang sebagai juri ya dibotak-botakin, saya sebagai juri kayak gini. Saya sebagai juri, ini memang Warkop dulu hebat banget bener. Makanya mereka lucu banget gitu. Makanya mereka diambil Tuhan yang lucu-lucu gitu. Kan berarti yang saya nggak lucu ya, dia nggak diambil. Pak De lucu banget Pak De. Tapi gini loh. Ya itulah komedi gitu. Kalau tiba-tiba saya juga marah misalnya gitu. Marah. Waduh. Gitu. Kan? Terus saya ini gimana sih komedian? Gitu. Iya kan? Gitu. Oke, terima kasih Pak De dan Mas Abdur, pembicaraannya makin lama makin seru ternyata. Pak De 2 jam boleh nggak sih Pak De, Mas? Boleh, lagu dulu kita. Ada ini lagu dari It Gitaf. Tadi It Gitaf. Oh, It Gitaf sudah. Sekarang gimana? Dere bukan? Dere bukan. Bukan. Sheila lagi bukan? Bukan. Emang bisa nggak? Yang nggak bisa ngomong malah cuman gue nih, Dur. Apa tuh? Ya karena gue udah nggak tahu apa. Ada dari sekarang. Vina Panduwinata mungkin. Adi Big Slamet? Bukan. Emang radio nggak Vina ada lagu. Panduwinata tuh lahirnya bareng Warkop. Oh iya. Iya, dia satu lifting, satu zaman. Ini kita hadirkan Pak De, ada Mbak Vin. Enggak, bercanda saya. Gitu. Itu bahkan dia istri dari sahabat saya. Gitu, Oke. Ada pertanyaan lagi? Tunggu dulu Karena kita akan menghadirkan satu lagu untuk menemani Akademia Jogja. So stay tune. Stay tune. You are listening to Suara Gama. 101.7 Suara Gama FM Jogja, the soundtrack Of your life. Still with us di Night Chat Station di segmen terakhir bersama 2 orang yang saya baru pertama kali ketemu tapi saya langsung wah ternyata
saya ngeliat Mas Abdur cuman lucu gitu awalnya Pak De di sosmed gitu kan. Ternyata petuahnya itu enggak loh Mas. Serius loh Mas ini Mas. Kalau Pak De ternyata ya udahlah sekeren itu ternyata gitu. No peres, no hoax, no bohong-bohong, real 100%. No, asli. Oh iya. Udah biasa lip service kayaknya ini. Oke, kalau gitu kita ganti. Jadi ternyata Mas Abdur biasa aja, guys. Nah, itu baru benar. Kita tuh kedatangan komika, Kak. Iya Bukan sih. kedatangan dosen yang harus divalidasi. Benar. Oke. Beep. Oke, Pak De dan Mas, ini kita kan sudah segmen terakhir sebenarnya. Oh, kuis. Ini segmen kuis ya. Yes, ini ada tirai. Kuis ada, kita cari 5 pemenang. Oke. Dapat beasiswa dari UGM. Enggak sih. Enggak. Dari Mas Abdur Bukan. beasiswanya. Ini radio udah nggak punya lagu, nggak punya hadiah. Oke deh, silakan. Oke. Gini Mas, Oke. tadi kita udah ngobrol ngalor ngidul. Mulai dari kita juga dengar dari Pak D dulu, sekarang progresnya, dan ternyata mimpi-mimpi itu udah banyak yang terwujud ya Pak D, mimpi lama. Mas Abdur juga struggle-nya bikin ini, bikin itu, materinya gitu kan. Satu hal pertanyaan lagi adalah sebenarnya karena dua sosok ini ya, dua tokoh ini kan, Dua tokoh. orang pasti ngeliatnya sukses Abdur tuh. Pak De Indro Pak tuh De sukses gitu kan Pak De. Mas, kita boleh tahu gak sih sebenarnya Pak De dan Mas definisi kesuksesan sebagai seorang komedian dan seorang komika bagi Pak De dan Mas itu sebenarnya gimana sih sukses yang sebenarnya? Boleh mungkin dari Pak De dulu ya Pak De. Dari Pak De dulu. Ini agak susah sebetulnya sukses karena subjektif banget itu. Betul, kemudian. betul. Buat saya sih Ya. sukses. Buat saya ya. Betul. Buat saya sukses itu ketika kita mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita merasa bahagia untuk itu sukses. Kayak gitu. Artinya gini, artinya nggak memandang, artinya orang kan suka punya standar yang lain apa segala. Itu standarnya standar kita. Gitu. Yes. Standar kita. Misalnya ya katakanlah misalnya. Buat saya tingkat sukses ketika saya cuman punya mobil bukan yang mahal tapi mobil yang sesuai dengan kebutuhan saya misalnya. Betul. Saya punya anak, punya cucu, jadi saya kepengen semuanya bisa muat di situ. Saya bisa punya truk gitu kayak gitu, Yes, jadi yes. muat untuk semuanya. Itu sukses untuk Oke. saya gitu loh. Jadi ketika saya punya target sesuatu dan saya bisa mencapainya dan saya bahagia karena itu gitu. Itu menurut saya sukses. Oke, sukses menurut Pak De Indro ya. Itu Kalau Mas dia. Abdur gimana Mas? Kalau saya suka dengan yang Pak De Indro ceritakan tadi di segmen-segmen awal tadi. Dan menurut saya itu definisi sukses yang saya suka gitu. Adalah ketika kita merasa senang dan bangga ketika orang lain senang. Oh. Itu tuh hidup kita enteng banget gitu. Yes, Kayak yes. Pak De senang ketika melihat bagaimana stand up komedian sudah berkembang sejauh ini. Di berbagai macam lini dia ada gitu. Kecuali di Mahalini ya. Di Mahalini kan Rizky Febian yang dapat. Bukan stand up komedian tuh. Jangan, itu udah ada yang punya. Betul. Itu Rizky Febian sih. Iya. Ntar kalau Rizky Febian masuk stand up komedian, kita akhirnya di semua lini. Termasuk Oke, di Mahalini. bukan mahal ini lagi. Ya. Oh. Nah itu Pak De Indro ikut senang. Melihat kemana stand up fest 3 hari berturut-turut ini, Pak De Indro ikut senang. Nah menurut saya tuh kita kalau sudah ada di tingkatan seperti itu hidup kita bahagia banget tuh. Oke. Ketika orang lain sukses, orang lain berhasil meraih mimpinya, kita ikut bangga, ikut senang, itu luar biasa sih. Itu menurut saya sukses tuh di situ tuh. Oh. Tapi kan itu bagian dari apa yang saya cita-citakan. Nah itu Yes, dia. yes. Kan artinya misalnya gitu yang tadi saya bilang kan, ketika saya punya target sesuatu dan itu terjadi, saya bahagia terhadap itu. Iya. Itu kan sebetulnya itu. Betul. Gitu. Yes, yes. Bahwa wah ini kemudian menjadi hebat, jadi hebat. Yes. Oh. Kadang kan ada yang bercita-cita begitu, tapi pengennya dia yang ada di situ, Pak De. Kadang. Nah. Makanya tadi saya bilang dan kita bahagia karena itu. Betul. Gitu. Ya, ya. Jadi ya nggak harus kita sih ya kalau kita Betul. bahagia ya. Ya. Misal targetnya itu kan tadi kayak mobil gitu, cuman mobil doang Iya. gitu. Ini mungkin lebih bagus lagi targetnya ketika teman-teman stand up ini sukses, ada di semua lini. Dan saya Ya. bahagia karena memang saya kepengen seperti itu. Oh, Alhamdulillah. Makanya saya selalu pengen bilang bahwa aku kepengen
nyari superstar nih, Ya. bukan hanya sekadar komika gitu loh gitu. Betul. Oke, aku jadi terinspirasi nih karena dari Pak Dendro dan juga Mas Abdur kan salah satu komika yang legendaris di Indonesia. Gimana ya? Wis. Pak De Indro aja legendaris, saya belum legenda saya. Berarti kita legenda, ubah Mas. satu tokoh komedi luar biasa Indonesia dan satu tokoh komika yang biasa aja di Indonesia. Itu dia. Oke, kalau gitu. Bercanda Mas. Gak apa-apa, gak Gimana apa. cara menjaga konsistensi seorang komika setelah kompetisi selesai supaya karirnya itu nggak cuma musiman aja Pak De atau Nah, mungkin Mas Abdur? Ini nih Mas Pak Des. Soalnya Oke. iya Menjaga konsistensi menjadi seorang Oke. seorang komika Pak De ya. Ya. Menurut saya menjaga konsistensinya itu dengan kita ini ya mabok Oke, gimana itu? mabokan lagi enggak. Jadi begini, sebenarnya itu yang tadi saya bilang, suci itu membentuk kita. Saya itu merasa bagaimana saya dari diri saya sendiri, saya merasa bagaimana perbedaan saya sebelum dan sesudah mengikuti suci pada waktu itu. Jadi suci itu benar-benar ngegembleng, membentuk mental, Oke. memberikan kita pressure minggu ke minggu itu Yes, tuh yes, bagus banget untuk Yes, menjalani yes, kehidupan. benar, Akhirnya benar. kemudian itu menjadi kebiasaan. Begitu keluar dari kompetisi, akhirnya mau tidak mau ya harus menulis, mau tidak mau ya harus mencoba terus. Akan ada waktunya di mana kita namanya menulis materi baru, akan ada waktunya kemudian kita open mic, ngetes materi dan gak lucu. Ya, Dan gak apa-apa oke. gitu. Kadang itu kita sudah mungkin karena sudah ikut kompetisi, punya titel juara 2, taruhlah, atau juara 1 atau juara 3 atau 5 besar gitu. Kemudian kita tuh jadi takut untuk ngetes materi dan ketemu nggak lucunya Ya. gitu. Kemudian orang bilang kayak, ih masa 5 besar Kompas TV open mic nggak lucu. Nah Ya, kadang ya, tuh kita ya. tuh ngebebani diri dengan itu. Padahal itu emang biasa aja. Itu proses gitu Mas. Raditya Dika bahkan sampai sekarang open mic juga nggak lucu. Iya. Untuk ada beberapa materi yang memang beliau baru coba nggak lucu. Bang Panji pun begitu. Jadi Oke. menurut saya hal yang terjadi di Kompas TV itu, di Selat Panjang Suci itu bagus untuk senjatanya komik itu ya menulis. Mau tidak mau untuk menjaga konsistensi ya harus rajin menulis. Ibaratnya kayak Cristiano Ronaldo, umur 40 tahun sekarang masih bermain, senjatanya dia ya kebugaran tubuh. Dia kemudian jaga itu terus. Ya komik kalau mau kayak gitu ya harus menulis terus gitu. Oke. Jadi terus berproses, jangan sampai lengah ya Mas Betul, ya berarti betul. ya. Oke. Gak ada ujungnya sungai Pak De ya. Sungai alir, Iya. mengalir terus airnya. Dan gini ya, kalau menurut saya memang persis banget seperti yang dibilang Abdur, karena itu kemudian menjadi subjektif ya setiap orang. Tapi buat saya mungkin satu kata, ketika seseorang, ini kan kalau kita ngelihat Mas Abdur Abdur? tadi kan senjatanya sebetulnya komitmen ya. Iya, Yes, betul. betul. Komitmen. Maka Iya. ketika seorang sudah kemudian berkomitmen pada dirinya sendiri, insya Allah kayaknya dia akan konsisten kayaknya Betul. ya. Oh, Kelihatannya gitu kalau saya Ya, ngelihat seperti itu. betul, betul. Dan saya pikir itu juga yang terjadi pada Warkop dulu ya, kayak gitu. Warkop itu kan dulu sebetulnya ya cuman siaran aja, siaran gini. Jadi ya namanya aktivis-aktivis gitu, siarannya agak nyentil-nyentil sedikit kayak gitu. Tapi ternyata happening, lucu banget. Terus kemudian ada sebuah komitmen gitu. Oh oke. Gua harus ada di bidang ini, gua harus profesional, tapi juga gua tetap harus punya guna. Bukan hanya pengen bikin ketawa, tapi juga gue punya guna untuk mencerdaskan bangsa ini gitu misalnya kayak iya, gitu iya, kan. iya, iya. Itu sebuah komitmen kan. Ketika udah komitmen itu, ya insya Allah ya sampai sekarang insya Allah saya tahun ini 76 ini 2026 ini 50 tahun saya berkarya gitu. Wow. Nah itu saya jadi mengambil ininya Abdur, jadi oh iya ya. Iya, Yes, jadi yes. berarti komitmen ya. Iya, betul. Ketika kita sudah punya komitmen, itu akan menjadi kuat banget Yes, yes. untuk menjadi konsisten. Iya. Goalsnya memang harus panjang Iya, Pak De ya. iya. Jangan cuma aku pengen lulus suci. Nggak bisa Pak De. Harus punya greater goals lagi Mas Abdur ya. Dan Bener satu nggak? hal lagi, saya selalu ini termasuk ini, tapi kalau ini kan udah S2 waktu itu ya. Yes. Wah, luar biasa. Aku selalu ngomong sama teman-teman itu yang kuliah yang belum selesai, itu aku kejar tuh. Aku kejar, udah selesai belum kalian? Udah. Karena bagaimanapun juga mungkin aku menjadi lantaran untuk mereka bisa jadi komika. Ya. Tapi orang tua mereka
kepengen mereka punya titel, punya sekolah, punya kepandaian dari sekolah. Jadi kalau boleh pasti akan sangat berkah kalau kalian juga bisa menyelesaikan sekolah kalian dengan baik. Kalau Abdur mah udah sarjana waktu itu, Ya, tapi S2-nya. Ya, tapi saya ingat banget itu kejadian di saya soalnya. Oke, gimana Jadi tuh, saya Mas? dari kompetisi sampai beres kompetisi, setiap kali ketemu Pak De Indro, saya tidak pernah ditanya materi aman apa enggak, ditanya gimana apa, selalu yang ditanya itu adalah udah lulus belum Dur? Belum Pak De. Udah, sampai ada di titik-titik waktu saya tuh tahu kayak saya ke acara ini saya akan ketemu Pak De Indro nih. Oke. Akhirnya saya kayak mending saya nggak usah ke situ deh. Bos spam tambahan berarti. Iya. Jadi gitu ya. Betul sampai ada di situ. Waktu Itu terjadi juga sama Mamat katanya. iya, jadi pada waktu ini Pak De premiernya Casino Kings atau apa gitu. Saya bilang ini saya ke sana kalau ketemu Pak De Indro pasti pada waktu itu saya belum lulus juga. Jadi akhirnya ketika saya lulus di situ saya merasa kayak kapan nih saya ketemu Pak De Indro? Ini saya mau ketemu nih. Cuman nggak ketemu. Waktu belum lulus ketemu terus. Ketemu terus. Tapi itu tuh yang maksud saya ngerasa kayak alhamdulillah kita itu dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Betul. Alhamdulillahnya ya berkat doa orang tua, mungkin berkat dengan kita membawa diri juga ya. Jadi saya tuh sangat bersyukur sudah di Jakarta tapi bertemu dengan sosok seperti Pak De Indro yang di tengah gemerlapnya Jakarta itu selalu bilang, "Dur, ayo lulus. Kapan lulus?" gitu. Saya bersyukur sih di situ. Luar biasa. Karena saya dulu digituin. Oh, Pak De juga iya, gitu ya? karena saya kan masih SMA kan. Sementara ketika saya SMA mereka udah pada sarjana kan. Oh ya, iya. waduh, digembleng, Iya, saya iya. dihajar benar. Pak De Kasino kalau nggak salah yang selalu ayo nge-push Ya, ya. semua Iya, dua-duanya iya, iya. Dono Kasino itu. Iya, iya. Dono Kasino, apalagi Dono kan dosen. Iya betul Pak De. Iya, waduh saya syuting itu kalau saya lagi ujian, kamu lagi ujian ya, oke. Indro kasih sedikit aja peran. Jadi kalau saya syuting agak sedikit, itu lagi ujian tuh. Karena lagi ujian. Dan satu hal lagi, saya harus punya ruangan sendiri untuk saya belajar. Ketika saya nggak take, saya harus belajar. Oke. Itu Dono Kasino. luar Makanya biasa. gua kepengen turunin ke kalian. Luar biasa. Gua udah dapat itu dari kakak-kakakku, gua harus bisa Alhamdulillah. push mereka untuk bisa jadi. Itu Dan perasaan saya bahwa berkahnya ini gitu loh. Yes. Berkahnya. Jadi saya kepengen tular berkah itu kalau orang Jawa bilang gitu. Hasna semester 4 kan? Iya, betul. Semester 5 harus lulus. Bisa. Insya Allah. Ya. Insya Allah jika rezekinya. Entah gimana pun caranya semester 5 wisuda pokoknya. Aduh jadi nggak mau ketemu juga nih. Mulai sekarang kita perhatiin itu. Iya. Waduh. Mulai sekarang. Kalau enggak kita kejar-kejar. Kita kejar. Ya, saya bantu nih. Lima harus Siap, lulus. siap. Tapi Oke. ternyata aku jadi mendapatkan banyak insightful ya dari Mas Abdur dan juga Pak De Indro. Tapi sayangnya kita harus bisa berakhir di sini. Yes, karena Harus gini, mengakhiri semua di Akademi sini. Jogja kita pengen 2 jam setengah, tapi besok kan masih ada audisi Pak De ya. Betul. Yang dimana ya kita juga berharap Pak De sama Mas Abdur juga bugar, sehat, Yes. dan bisa ketemu semua Akademi Jogja yang mau audisi non sendal, harus mandi, pakai deodoran, jangan bau, Ya, dan percaya diri. percaya Percaya diri. diri. Dan percaya Jangan diri. jiper ketemu Pak De Indro. Iya. Jangan. Kalau Dan- Mas Abdur biasa aja nggak apa-apa ya. Iya Mas? betul. Dan jangan lupa lokasinya itu di Hotel Regantris Regantris. Yogyakarta. Regantris, Malioboro. Yes. Malioboro. Malioboro. Jakarta. Betul. Datang aja jam 8, mulai jam 8 kita akan buka pendaftaran ulangnya. Oke. Jam 9 Teng insya Allah akan dimulai audisinya. Oke, itu take notes ya. Take notes, jangan sampai telat. Kalau telat dapat urutan belakang kalian Betul, semua. kalau telat nanti teman-teman dapat urutan belakang. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak De Indro dan Mas Terima kasih Abdur banyak, sudah Mas bersama Abdur kita. dan juga Pak Terima kasih Indro. banyak. Kita harapkan ya, semoga besok Jogja bisa kirim komika yang terjosjis terbaik, Pak De. Amin. Semoga bisa jadi the next Mas Abdur. Yes. Atau mungkin pemenangnya bisa dari Jogja. Yes, harus Betul. dong. The next Benedion, the Yes, next Ipsy the next Coin. Coin semuanya. Itu dari Jogja semua tuh. Dan the next mahasiswa bimbingannya Pak De Indro juga berarti. Amin. Amin ya Allah. Special thanks for GIKUGM dan juga bintang tamu kita pada hari ini, Mas Abdur dan juga Pak De Indro. Dan juga Serta thank you ke Kompas TV yang sudah bersama kita pada hari ini dan semua Akademi Jogja. Tapi mohon izin Pak De dan Apa tuh? Mas Abdur, seperti biasa Night Session itu selalu punya sesi titip salam.
Oke. Ya, dan malam ini itu ada tips salam dari orang paling ganteng Oke. di Suara Gama untuk Aurelia Winda Fatika Azahra. Aduh, romantis betul. Pesannya, hai Aurel, makasih ya udah dengerin aku Suara Gama untuk pertama kalinya, kangen kamu deh. Kangen Dia kamu salam deh. ke siapa? Ke siapa ini maksudnya? Salamnya untuk Aurelia Winda Fatika Oh, Azahra. jadi ada dia yang- Dia titip salam ke kita. Oh, kita sampein ke Aurelia. Iya, Aurelia Oh. ini ada salam, makasih udah dengerin nih. Ada Fade Indra, ada Maksudnya kan Abdur. Bisa WhatsApp aja langsung si Aurelia. Nah, harusnya kangen kamu deh gitu. Katanya request lagu Dinda, Pak De. Dinda, oke. Nggak ada, Suara Gama nggak punya lagu Gak punya ya. lagu Dinda. Nggak punya lagu Nggak Dinda. punya lagu Dinda. Nanti kita tambahin Ada ya. Kanda mau. Boleh tuh Kanda. Anyway, that's all untuk Night Out Session malam ini. Jangan lupa kita masih akan ketemu di besok jam 7 sampai 10. Without further ado, see you. Bye-bye ya Karamia Bye-bye. Jogja. You are listening to Suara Gama.